Ya kan siap diperiksa, berarti sehat. Kalau nggak sehat nggak bisa diperiksa. Diperiksa sebagai tersangka sejak mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, mengapa Guntur Bumi menjadi sosok yang mudah lelah? Benarkah jika ini cara Guntur Bumi agar terbebas dari cecaran pertanyaan tim penyidik? Sehat-sehat, maka tidak dilanjutkan untuk BAP. Sementara tidak dilakukan untuk BAP dulu. Karena beliau pada saat ini kondisi fisiknya lelah ya. Seperti apa perkembangan kesehatan Olga Syaputra pasca hampir 1 pekan berada di Singapura? Benarkah jika kondisi Olga belumlah sembuh sepenuhnya dan tetap berada di ruang ICU dan tak boleh dibesuk? SMS manajernya tapi masih nggak dibalas. Kalaupun dibalas pun, gimana kabar dengan Olga? Masih katanya masih di ICU, di rumah sakit apanya juga. Ya adalah salah satu rumah sakit Singapura. Apa yang membuat Asti Ananta setia mendampingi Roger Danuarta di sidang perdananya? Benarkah ada cinta di antara mereka? Berat badan naik 8 kg, benarkah Bella Safira tengah berbadan 2? Dan seperti apa Dewi Persik menyambut kebebasannya 14 Mei mendatang? Pemirsa, saksikan keseluruhan kabar tersebut yang sayang untuk Anda lewatkan hanya di Celeb on Cam. Halo, apa kabar pemirsa? Selama 60 menit ke depan, saya Libra Akila akan menemani Anda untuk menyajikan kabar terbaru dari dunia selebriti hanya di Celeb on Cam. Mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera. Beberapa hari mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, mengapa Guntur Bumi katakan bahwa ia sering mengalami kelelahan? Padahal jika kita menelisik ke belakang, ia adalah seorang tabib yang bisa mengobati berbagai macam penyakit. Lantas benarkah jika ini hanyalah cara Guntur Bumi untuk dapat terbebas dari berbagai pertanyaan dari pihak penyidik? Lantas apa yang membuat mantan pasien Guntur Bumi beramai-ramai mendatangi kantor Polda Metro Jaya? Benarkah jika mereka ingin memastikan bahwa Guntur Bumi mendapatkan hukuman sesuai perbuatannya? Kemarin setelah ditangkap, kemudian diterbitkan penahanan, JB belum bersedia diperiksa karena masih lelah, ya, sehingga kita berikan waktu untuk istirahat. Jadi kemarin belum sempat dilakukan pemeriksaan. Sejak ditangkap Senin dini hari lalu dan mendekam di tahanan Polda Metro Jaya, Guntur Bumi masih terus menjalani serangkaian pemeriksaan terkait dugaan penipuan yang dilaporkan sejumlah mantan pasiennya. Tapi benarkah jika pemeriksaan lanjutan di Polda Metro Jaya yang seharusnya dilangsungkan Rabu kemarin batal dilaksanakan karena Guntur Bumi mengalami kelelahan? Ada apa dengan Guntur Bumi? Mengapa Guntur Bumi tiba-tiba menjadi sosok yang mudah lelah? Padahal jika menelisik ke belakang, dia adalah seorang tabib yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit dengan segala metodenya. Maka tidak dilanjutkan untuk BAP. Sementara tidak dilakukan untuk BAP dulu. Karena beliau pada saat ini kondisi fisiknya lelah ya, sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi, maka hari ini BAP ditunda untuk laporan yang belum pernah di BAP sebelumnya. Sampai kapan Bang ada rencana penundaan pemeriksaan? Ya nanti lihat kondisi UGB seperti apa gitu ya. Nanti kalau memang sudah pulih ya, atau sore atau mungkin bisa di reschedule besok. Tapi yang pasti tidak jadi BAP hari ini karena mengingat kondisi tubuh yang masih disampaikan masih lelah gitu.
Menjalani serangkaian pemeriksaan dari sekian banyak laporan, bukan tidak mungkin Guntur Bumi akan ditahan dalam waktu yang cukup panjang. Lalu bagaimana dengan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Guntur Bumi? Benarkah dalam pemeriksaan beberapa hari belakangan, Guntur Bumi membantah tudingan bahwa ia melakukan penipuan? Benarkah sejumlah bukti yang diajukan mantan pasien hanya sebuah karangan belaka? Dan benarkah jika pihak kepolisian masih terus mempertimbangkan penangguhan penahanan yang diajukan kuasa hukum Guntur Bumi? Iya, jadi sementara ini kemarin dari hasil pemeriksaan satu laporan ya, kami dampingi, kebetulan saya juga ikut mendampingi, kami betul-betul mencermati ya, alat bukti apa sih yang digunakan oleh si pelapor sehingga bisa menahan klien kami untuk dalam proses penyidikan. Di situ ada kwitansi, ya, terus kita lihat juga ada tasbih, ada brosur, terus ada beberapa dokumen. Nah, kemarin UGB menyatakan membantah dengan keras, wah ini bukan kwitansi saya tidak pernah mengeluarkan kwitansi seperti ini. Artinya kalau ada pengajuan permohonan penangguhan penahanan itu hak daripada si tersangka lewat kuasa hukumnya atau keluarganya. Ya, masalah nanti dikabulkan atau tidak, nanti penyidik ya menentukannya, tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan. Ditahannya Guntur Bumi tentu membuat sejumlah mantan pasien yang melaporkannya bisa bernafas lega. Tapi mengapa Rabu kemarin sejumlah mantan pasien justru menyambangi Polda Metro Jaya? Benarkah jika kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya untuk memastikan jika Guntur Bumi mendapatkan hukuman sesuai dengan apa yang sudah ia lakukan? Udah daftar kan enggak? Hah? Udah daftar dulu. Ya, ini pada semua sepakat ya, kita ingin uang itu dikembalikan ya, sehingga nanti kalau dia kembalikan dikembalikan mungkin mereka akan cabut. Hah? Ya, saya kan nggak bisa, saya belum menyatakan saya tidak pernah mengarahkan kawan-kawan ini untuk menuntut secara pidana. Ya. Saya sejak awal menyatakan musyawarah, saya terima permintaan musyawarah itu. Jadi saya mau klarifikasi bahwa tidak pernah saya memprovokasi orang. Ketika ini sebelum masuk menjadi satu laporan polisi, ya, para mantan pasien itu sebenarnya dihimpun oleh tim pengacara mantan pasien, dihimpun untuk melakukan satu tuntutan. Nah, selama tuntutan itu bisa dipenuhi oleh UGB dengan kesepakatan memberikan 3 kilo emas serta duit 150 juta dan menyelesaikan semua permasalahan, ya, seharusnya sudah selesai. Tidak ada yang namanya laporan polisi, tidak ada namanya hari ini UGB harus nginep di Polda Metro Jaya, tidak ada. Kalau memang itu betul-betul disampaikan. Kedatangan mantan pasien dan korban Guntur Bumi rupanya bukan sekedar ingin memperjelas tentang sejumlah kabar yang selama ini berkembang dan memastikan jika suami Puput Melati ini mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan perbuatannya. Pasalnya, sejumlah mantan pasien Guntur Bumi termasuk kuasa hukum mereka rupanya membawa satu tujuan. Dan siapa sangka jika mereka mulai melunak dan membuka pintu damai untuk Guntur Bumi. Tapi benarkah ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi Guntur Bumi tentang perdamaian ini? Dan mengapa harus tercetus kata damai di saat Guntur Bumi tengah menjalani pemeriksaan? Mereka ingin duit mereka kembali, sehingga mereka mau menyampaikan poin-poin itu, bahwa mereka sudah memaafkan Guntur Bumi, dan kalau memang dikembalikan mereka akan cabut. Ya, tetapi mekanisme proses pengadilan atau proses penyidikan sampai kejaksaan tetap diserahkan kepada penegak hukum. Sebenarnya seharusnya hari ini tidak perlu atau tidak ada kalau pada saat tanggal 10 Maret ya 2014 tim kuasa hukum daripada ex pasien itu mau menyerahkan 3 kilo emasnya dan duit 150 jutanya untuk dibagikan kepada semua pasien yang merasa dirugikan oleh UGB. Namun demikian, karena tidak dibagikannya emas 3 kilo dan duit 150 juta itu terhadap atau kepada pasien, mantan
keselamatan pasien, maka tanggal 28 Maret ya mereka berbondong-bondong membuat laporan, dan laporan inilah yang membuat UGB harus menjalani proses pemeriksaan. Silakan aja kalau proses islah, proses mediasi, proses ganti kerugian itu di sisi daripada mereka yang bersengketa ya. Apakah itu nanti akan dilampirkan ke penyidik sebagai sebuah permohonan untuk masalah ini selesai, itu nanti penyidik yang mempertimbangkan. Kita nggak bisa melarang mereka mau damai, mau islah, silakan saja. Sementara proses pemeriksaan Guntur Bumi masih akan terus berjalan, bagaimana dengan nasib Puput Melati? Benarkah di tengah kehamilannya yang memasuki usia 3 bulan, Puput Melati tidak akan memenuhi panggilan pihak kepolisian Balikpapan terkait dugaan pencurian yang dilakukan Guntur Bumi? Dan benarkah jika dalam waktu dekat pihak kepolisian Polda Metro Jaya akan memanggil Puput guna menjalani pemeriksaan atas laporan tindakan pencucian uang yang dituduhkan kepadanya? Bahwa belum ada panggilan resmi yang menyatakan Mbak Puput sebagai tersangka, itu satu. Terus kedua, kalaupun Mbak Puput dilaporkan, ya kami sampai detik ini belum tahu nih kasus apa yang dilaporkan oleh orang sehingga Mbak Puput menjadi tersangka gitu. Belum ada sampai detik ini. Aku nggak tahu pasti beritanya seperti apa. Tadi aja aku tanya sama masnya, kayak gimana beritanya. Jadi ya udah. So far kontekan juga baik-baik aja. Baik-baik aja, masih kemarin ngobrol ya? Ngobrol aja, tapi selebihnya sih nggak pernah ngebahas. Takut salah ngomong. Jadi ya udah, aku palingan sama Mbak Puput juga coba yang sabar ya Mbak, udah gitu. Tapi nggak mau nanya masalahnya apa gitu nggak pernah. Sementara itu, seperti apa keprihatinan dan kerinduan akan sosok Olga Syaputra yang mengalir dari penggemar setia juga sahabatnya? Adakah kabar menggembirakan dari Olga di Singapura sana, atau justru sebaliknya? Hanya engkaulah pelitaku, tuntun aku di jalanmu selamanya. Hampir 1 pekan sudah Olga Syaputra dirawat di Singapura untuk menjalani pengobatan. Namun mengapa hingga kemarin belum juga ada kabar berita tentang perkembangan kesehatannya? Lantas, adakah kabar menggembirakan atau benar kabar bahwa kondisi Olga kian memburuk dan mengalami koma? Lalu seperti apa kerinduan sahabat dan orang-orang terdekat terhadap sosok Olga Syaputra? Dan benarkah dampak dari sakit meningitisnya itu, karir Olga menjadi taruhannya? Dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit di Singapura sejak Sabtu lalu, kondisi Olga Syaputra rupanya belumlah jelas perkembangannya. Dan hal ini rupanya membuat penggemar setia Olga menuangkan kicauannya di media jejaring sosial. Dari sejumlah kicauan fans Olga, ada kekhawatiran mereka terkait kondisi sang idola yang sempat dikabarkan berada dalam kondisi koma tak sadarkan diri. Tapi hampir 1 pekan berada di negeri singa itu, seperti apa sesungguhnya kondisi Olga Syaputra? Adakah kabar menggembirakan yang datang dari sana? Atau justru benar jika kondisi Olga masih terbaring lemah di ruang ICU dan belum bisa ditemui oleh siapapun? SMS manajernya tapi masih nggak dibales. Kalaupun dibalas pun, gimana kabar Olga? Masih katanya masih di ICU. Di rumah sakit apanya juga ya adalah salah satu rumah sakit Singapura, cuman kondisinya ya gitu, masih di ICU dan nggak bisa dijenguk gitu. Aku paling karena kan BB-nya Olga semuanya nggak bisa dihubungin, cuman manajernya aja, dan paling nanya kabarnya ke Syahnas karena Syahnas kan bisa lewat ke Billy. Aku juga nomor Billy nggak ada, tapi sering nanya ke Nanas itu, sama nanya ke Mak Vera, Mak kalau memang bisa dijenguk kasih tahu, nanti kita mau berangkat ke Singapura. Masih belum, Raffi katanya masih dirawat, cukup biar banyak istirahat dulu, kalau takutnya ada yang jengukin dia pikiran ataupun jadi pengen, ya kan mungkin kalau orang istirahat ya 100% harus istirahat kali. Enggak, aku nggak tahu, aku nggak. Kalau misalnya lebih spesifiknya tanya aja langsung ke Kabar Billy dan keluarganya mungkin Sanas
Kabar-kabarnya cuma itu doang kok, maksudnya kayak aku cuma nanya gimana kalau Olga masih belum, udah boleh dijenguk belum? Enggak, belum, masih butuh istirahat, ntar aja. Ya udah, oke, salam ya buat semua, gitu aja sih, kita kirim doa gitu-gitu doang. Penyakit meningitis atau radang selaput otak yang mendera Olga Syaputra tidak hanya mencuatkan kekhawatiran di benak orang-orang yang dekat dengannya. Lebih dari itu, ada kerinduan dan doa yang tak putus mereka berikan agar Olga bisa segera kembali seperti sedia kala. Apalagi kalau bukan canda tawa yang selama ini menjadi cerminan dari pribadi Olga Syaputra. Maka inilah ungkapan rindu dari sejumlah sahabat atas belum sembuhnya Olga Syaputra. Ya sedih lah yang pasti, soalnya kan kangen juga sama sosoknya Kak Olga. Biasanya kan kangen lah yang pasti, kita semua kangen. Maksudnya biarin supaya istirahat dulu, nggak mau terlalu ganggu dulu. Tapi yang pasti sih Kak Olga masih butuh istirahat sama ya penyembuhan lah supaya nanti bisa sehat lagi, bisa cepat pulang. Gitu. Sebagai sahabat bagaimana? Diberikan kesehatan, semoga cepat bisa gabung lagi, kerja lagi, atau nggak usah mikir-mikir dulu deh, yang penting Olga sembuh dulu, tetap semangat, kalau orang yang punya semangat, pemulihannya bisa lebih cepat. Kangen gak sih? Karena niatnya kumpul lagi, kerja sama bareng lagi. Kita merasa kehilangan lah, biasa kerjasama kan ada seseorang yang nggak aktif, jadi kita ada kekurangan sedikit lah gitu. Tapi kan pekerjaan ini kan kita butuh tenaga yang profesional, jadi dengan hal kayak begini kan kita harus nutupi dengan yang lain kan gitu. Yang jelas kita keluarga besar selalu berdoa kepada sama Olga biar cepat sembuh. Ya anggap aja ini satu ujian ya kan, siapa tahu di belakang ini kita ada hikmah yang lebih besar lagi kan gitu. When will I see you again? Kerinduan para sahabat dan penggemar yang disertai dengan doa yang tak putus untuk Olga kembali mengingatkan Anang Hermansyah tentang penyakit serupa yang dulu juga menyerang Ashanty. Lantas, apa kata Anang tentang kondisi Olga dan penyakit meningitis itu sendiri? Benarkah untuk bisa pulih sepenuhnya dari penyakit meningitis membutuhkan waktu yang cukup lama? Olga hari ini sudah berbuat sampai ke Singapura mencari obat, itu udah ikhtiar. Ikhtiar ini harus dibarengin, harus dibarengin dengan doa, harus dibarengin dengan pasrah, harus dibarengin dengan sabar. Kalau tidak lengkap seperti itu, gini, pengalamannya aku usaha, itu pasti ada impact-nya. Karena pengalamannya aku adalah Allah itu tidak pelit. Selain memakan waktu lama, juga butuh kekuatan dari penderitanya, tak bolehnya menjalani aktivitas yang menyita waktu serta pikiran, seolah menjadi syarat mutlak bagi Olga agar ia benar-benar bisa sembuh dari sakitnya itu. Lantas, jika memang benar demikian, bagaimana dengan nasib karir Olga Syaputra ke depannya? Akankah ia menepi dari panggung hiburan tanah air seperti yang dulu sempat dilakukan Ashanty? Dibilang waktu pengalamannya aku dengan Bunda adalah pastinya banyak butuh pemahaman kembali ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Untungnya Olga juga menurut saya sudah menyiapkan regenerasi ya. Jika memang dia ada masa di mana dia harus beristirahat dulu. Ada Billy, juga dia sudah ada anak-anak dari manajemennya, Tara, Chan Kelvin ya. Jadi menurut saya Olga akan tetap bisa eksis di dunia entertain melalui para penerusnya. Ya mudah-mudahan cepatnya Olga Syaputra, kalau misalnya memang ada sakitnya, diangkat dari penyakit ya gitu. Ya. Apapun itu pilihan Olga nanti tentang karir yang akan ia jalani, yang jelas kesembuhan sang komedian adalah hal yang paling diharapkan banyak orang. Setidaknya itulah yang terus bermunculan dari dukungan sahabat Olga Syaputra. Jangan menyerah, semua rahasia. Yang paling penting yang terbaik untuk
pengobatannya dia, persetujuan semua keluarga, dan yang terbaik buat Olga ya di Singapura kalau menurut saya lebih baik lah daripada di sini. Ya, pokoknya doanya dari saya sih mudah-mudahan Olga cepat sembuh, sama keluarganya semuanya tabah dan bisa Olga kembali bekerja lagi. Tenangkan diri, berprasangka baik saja pada Tuhan dan terus bersyukur karena sakit pun kadang-kadang merupakan anugerah buat kita. Di tempat berbeda, apa yang membuat Asti Ananta setia mendampingi sidang perdana Roger dan Warta? Benarkah ada cinta di antara mereka? Sorry. Halo teman-teman. Makasih. Roger dan Warta akhirnya harus menghadapi proses persidangan yang mendudukannya sebagai terdakwa atas kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Dan Rabu kemarin, sidang perdana pesinetron 1 ini resmi digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan agenda pembacaan dakwaan. Roger dituntut 2 pasal dengan ancaman maksimal hingga 12 tahun penjara. Lantas, seperti apa Roger menyikapi dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum tersebut? Kemudian, beserta barang bukti dibawa oleh saksi Gunadi dan saksi Harisno Riwoko bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman berupa 1 plastik klip yang berisi putau dengan berat bruto 0,34 gram. Saudara telah mengajukan permohonan rehabilitasi. Itu akan kami terima permohonannya dan akan kami musyawarahkan majelis ya. Dengan ini kami bersikap. Saudara terdakwa sedang kita lanjutkan hari Rabu tanggal 14 Mei dengan acara pemeriksaan saksi ya. Okelah, sidang ditutup. Yang pastinya ya jalani dulu lah proses ini. Nanti setelah ini kan ada dari saksi-saksi. Jadi ya masih menjalani proses hukum lah. 112 dan 127. Kalau untuk 112 itu 12 tahun, kalau untuk 127 maksimal 4 tahun. Harusnya dia direhab gitu. Jadi dia tidak tepat kalau di penjara. Dalam persidangan kemarin itu pula, Roger dan Warta melalui kuasa hukumnya mengajukan permintaan agar ia bisa direhabilitasi dan tidak menjalani hukuman bui. Tapi siapkah Roger jika permintaannya itu justru tidak dikabulkan dan pada akhirnya mengantarkannya mendekam di balik jeruji besi? Pastinya aku masih menjalani proses hukum ya. Jadi ya masih menunggu putusan sidangnya nanti. Iya, tadi kami sudah mengajukan permohonan rehabilitasi. Artinya kami minta hakim melakukan penetapan, membuat penetapan agar Roger selama proses persidangan bisa direhab. Karena itu dibisakan, dimungkinkan oleh peraturan bersama tentang pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Semuanya lah minta seperti itu. Keinginan Roger untuk segera direhabilitasi ini memang bukan tanpa alasan. Selain memulihkan ketergantungannya terhadap obat-obatan terlarang, rupanya keinginan Roger ini terkait sakit liver yang diidapnya sehingga membuat kondisinya tak stabil. Lalu akankah sakitnya Roger ini menjadi pertimbangan majelis hakim untuk bisa mengabulkan keinginan Roger untuk menjalani rehabilitasi? Atau justru sakitnya Roger ini tak akan mempengaruhi seperti apa nanti keputusan yang akan ia terima? Aku emang ada lever ya, tapi masih bisa ikut proses sidang. Jadi gini, hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, Roger ini mengalami penyakit di fungsi hatinya. Jadi fungsi hatinya tidak normal. Jadi kalau fungsi hatinya tidak normal, dia harus diobati gitu. Kalau nggak diobati, bakalan bisa makin parah. Ya aku ceritain
Terus dari pemeriksaan dari dokter yang diperlukan itu memberikan yang namanya HP Pro ya untuk yang aku baca ya kronik hepatitis sih. Ya untuk awal lah, untuk menunggu keadaan untuk yang jadi keputusan rehab ya. Tentunya tante juga harus menjaga ya yang namanya lever itu supaya jangan lebih parah lah. Terlepas dari persoalan yang mendudukan Roger Danuarta di bangku terdakwa, yang menarik dari persidangan kemarin itu adanya sosok Asti Ananta yang tampak setia mendampingi Roger selama menjalani persidangan. Lalu, apa yang membuat Asti Ananta tiba-tiba hadir dan nampak setia mendampingi Roger di Pengadilan Negeri Jakarta Timur? Benarkah jika ada hubungan yang tak biasa di antara keduanya? Itu belakangmu. Nah itu. Ya udah lama banget soalnya nggak ketemu ya. Saya ketemu lagi ya ada berita ini gitu. Jadi kalau saya sih nempatinnya kalau kita lagi seneng, kita lagi bahagia, lagi sukses, nggak usah dicariin, pasti banyak temennya gitu kan. Tapi pada saat sedang ada masalah, ya kalau bisa menemani kan kita nempatin ke diri sendiri gitu. Pernah kan Mbak galau gitu, terus merasa nggak ada teman, itu nggak enak banget kan. Apalagi masalah seperti ini gitu aja. Udah lama nggak ketemu, baru bener-bener inilah makanya terakhir ketemu kalau saya nggak salah ya, saking lamanya saya sampai nggak ingat. Waktu syuting di Melbourne kayaknya itu terakhir. Hari ini persidangannya pas jam segini, kalau tadi pagi gitu kemungkinan besar nggak bisa datang. Kemudian kalau sore itu juga nggak bisa datang gitu, makanya alhamdulillah pas ini disempetin dan besok juga udah nggak ada di Jakarta kan. Jadi alhamdulillah waktunya pas, kalau bisa kita sempetin ya Mas ya. Memang secara fisik mungkin nggak tiap hari, tapi Kak Roger tahu bahwa banyak yang sayang, walaupun nggak ketemu tiap saat, tapi banyak yang mendoakan selalu. Kehadiran Asti Ananta ini mau tak mau mencuatkan sekelebat tanda tanya besar perihal hubungannya dengan Roger Danuarta. Lantas, benarkah jika di antara Roger dan Asti ada cinta yang tengah mereka sembunyikan? Atau justru hadirnya Asti ini hanyalah sebuah dukungan sebagai seorang sahabat saja? Saya malah nggak tahu tuh ada kabar kayak begitu. Saya baru dengar dari Mbak. Berarti Mbak dong yang gosipin saya. Enggak sih. Minggu depan belum tahu karena besok pagi saya mesti terbang ke Malaysia, belum tahu. Jadi mudah-mudahan bisa. Tapi ya kalau saya sih percaya ya kekuatan doa, karena ini kan alhamdulillah tadi ada perwakilan fans juga dari Kak Roger, tapi memang banyak yang nggak bisa datang, tapi doanya insya Allah saya percayalah nyampe. Pastinya mendoakan yang terbaik karena kan ada Kak Roger di situ, ada Pak pengacara yang juga berjuang, kemudian ada ibu ya, kemudian ada kakak, ada adiknya, terus juga kan Kak Roger alhamdulillah ada ponakan. Jadi yang terbaik buat semuanya gitu, karena saya juga yakin Pak Hakim, kemudian tadi ada Bu Hakim juga, Pak Hakim Ketua juga, saya yakin pasti bijaksana dan memberikan yang keputusan yang terbaik lah. Terima kasih cinta untuk segalanya kau berikan lagi. Satu pekan lagi, pedangdut Dewi Persik akan resmi menghirup udara bebas. Benarkah DP sudah mempersiapkan segala hal untuk menyambut kebebasannya itu? Dan apa yang membuat Nia dan Yati tak percaya jika Farhat telah memperkosa wanita berinisial E? Tak terasa hampir 3 bulan sudah Dewi Persik mendekam di dalam penjara. Dalam satu pekan lagi, mantan istri Saiful Jamil ini dapat kembali menghirup udara bebas. Lantas benarkah selama berada di balik jeruji besi, banyak perubahan serta hidayah yang DP alami sehingga ia berujar akan jalani ibadah umroh pasca kebebasannya? Selain kabar tersebut, apa yang membuat Nia dan Yati tidak percaya bahwa Farhat Abbas telah melakukan pemerkosaan terhadap wanita berinisial E yang belakangan ini sering diperbincangkan?
Penantian Dewi Persik untuk bisa menghirup udara bebas rupanya tidak akan lama lagi didapatkannya. Pasalnya, tanggal 14 Mei mendatang resmi sudah DP akan mengakhiri masa hukumannya di Rumah Tahanan Negara Jakarta Timur atas kasus tindak kekerasan dan penganiayaan yang melibatkan juga nama Julia Perez. Lalu benarkah jika kebebasan DP yang terhitung 1 pekan lagi juga disambut bahagia oleh keluarga besarnya? Dan untuk merayakan kebebasan DP, rencananya keluarga besar DP akan menggelar acara syukuran begitu sang goyang gergaji resmi terbebas dari jeruji besi. Itu nanti Mbak Dewi harus dilaksanakan, setelah itu nanti bisa bebas. Diperkirakan antara jam 10 jam 11 siang. Jadi itu Mbak Dewi akan bebas keluar dari rutan Pondok Bambu. Tanggal 13 malam itu jam 8, antara jam 7 jam 8 Mbak Dewi masuk. Jadi hitungan kalender berdasarkan dari sini itu tanggal 14 pagi Mbak Dewi keluar. Alhamdulillah ini ujian sudah dilewati. Mungkin lebih lanjut, lebih dewasa lagi, lebih bagus lagi terhadap sesama manusianya gitu loh Mbak. Ya, terima kasih ya. Another summer day has come and gone away from Paris or Rome, but I wanna go home. 3 bulan menjalani hukuman penjara memang bukanlah waktu yang lama dan juga tak singkat yang dirasakan oleh DP. Lantas, setelah melewati masa-masa sulitnya, seperti apa perubahan fisik serta sifat Dewi Persik? Benarkah rambut DP yang dulu panjang kini telah dipotong menjadi pendek? Dan bagaimana pula dengan kepribadian Dewi Persik sendiri setelah 3 bulan menjalani hidup di dalam bui? Tetap mukanya Dewi muka yang fresh, yang seger. Karena kenapa sekarang yang Ricky lihat ada perubahan yang benar-benar beda ya. Dewi dulu rambutnya panjang, sekarang rambutnya udah potong pendek gitu. Dan Ricky rasa sih dia juga pasti nggak sabar pengen ketemu sama semuanya di sini. Dan yang paling penting minta doa, katanya mudah-mudahan sih dia keluar sehat dan nanti pas ketemu sama teman-teman dan syukuran ya dia bisa acaranya biar bisa lancar gitu, itu aja. Kalau putihan sih pasti banget putihan, dan kalau kurusan sih iya kayaknya agak kurusan dikit ya. Tapi yang paling penting kan mukanya lebih fresh ya. Nggak kalau putih tapi pucet itu kan berarti sakit. Ini putih fresh beda gitu. Dia sehat sekali gitu. Ya lebih tenang gitu, ngomongnya juga lebih santai gitu. Ketawanya tetap ketawanya Dewi Persik dan bercanda udah bisa gitu. Dan yang paling penting kemarin-kemarin kan ada ilmu agama yang bisa dia jadi imam, pengajian. Dan yang paling penting Dewi berpesan sama Ricky, dimanapun kita tempat ya kita harus tetap menjadi sesuatu yang berguna, yang bermanfaat. Sementara Dewi Persik bersiap menuju kebebasannya, Farhad Abbas masih terbelit dengan sejumlah masalah. Belum lagi selesai persoalan hukumnya terkait laporan Ahmad Dhani, Farhad Abbas kembali dilaporkan perempuan berinisial E ke Mabes Polri Senin lalu atas dugaan tindak pelecehan seksual yang dilakukan oleh Farhad. Tapi E tak puas begitu saja setelah membuat laporan tersebut. Pasalnya, Rabu kemarin, ia dan kuasa hukumnya mendatangi Komnas Perempuan untuk mengadukan perbuatan Farhad Abbas. Lalu, apa hasil yang didapatkan E dari pertemuannya dengan Komnas Perempuan? Nah, pertama, proses terhadap kasus ini juga belum berjalan. Kami baru membuat laporan polisi. Sebenarnya bisa saja yang bersangkutan melaporkan ketika sudah ada putusan pengadilan yang mengatakan bahwa yang bersangkutan dalam hal ini terlapor tidak bersalah. Baru dia kemudian melaporkan dengan tuntutan pencemaran nama baik atau fitnah. Tapi ini kan prosesnya belum berjalan. Baru kami buat laporan polisi, sudah dilaporkan. Dan ingat bahwa yang dilaporkan bukan cuma klien kami saja, tapi juga dengan pengacara-pengacaranya serta saksi-saksi yang melihat kejadian itu. Kalau saya ini mengungkap kebenaran ya, saya mungkin tidak takut gitu ya. Semoga Farhad Abbas sadar gitu. Dia juga punya keluarga. Ya sudahlah, jangan sampai ada korban lain lagi. Kami sampaikan tentang peristiwa hukum ya, peristiwa hukumnya. Kami jelaskan juga kronologisnya seperti apa, dan yang terpenting dan menjadi poin utama dari fokus pembicaraan kami tadi adalah terkait dengan adanya ya, dugaan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh saudara terlapor. Sehingga dengan begitu kami juga sudah mendapat respon yang sangat positif dari pihak Komnas Perempuan
untuk membantu agar supaya proses hukum ini bisa berjalan dengan baik. Lalu apa kata Nia dan Niati atas laporan E yang mengaku jika dirinya pernah diperkosa Farhad Abbas? Benarkah jika Nia tak percaya jika sosok yang kini masih berstatus suaminya secara hukum itu melakukan tindakan tersebut? Enggak sih, enggak ada terpikir ke situ. Kalau saya menanggapinya nyantai dan anak-anak juga udah nggak berpikir apa-apa, udah saya kasih tahu, saya kasih penjelasan dan alhamdulillah semuanya baik-baik aja lah saya dan anak-anak. Anak-anak bisa mengerti lah situasi dan keadaannya. Saya juga baru datang semalam dan saya belum mengikuti apa beritanya. Gitu. Jadi saya nggak bisa komentar apa-apa dan juga saya tidak mengkomentari lah. Sekarang saya memikirkan saya dan anak-anak aja ke depannya. Biarlah berita-berita itu menjadi berita hiburan. Saya sama sekali tidak tahu, saya sama sekali juga tidak kenal dan tidak tahu apa-apa. Saya juga baru pulang dari luar kota. Saat dijemput keponakan di bandara, dibilang ada berita apa sih itu gitu semalam itu. Jadi saya pikir berita apa lagi? Tadi pagi saya bangun langsung ke sini, saya nggak tahu. Sementara itu, bagaimana dengan rumah tangga Bella Safira? Benarkah kini ia telah berbadan dua? Dan seperti apa aksi Indra Herlambang saat menunjukkan kebolehannya untuk ngedance? Sejak menikah dengan Maijen Agus Suryabakti, Bella Safira memang menepi dari dunia yang telah membesarkan namanya. Pasalnya, selain sibuk dengan kewajibannya sebagai istri, ada juga tugas sebagai istri perwira TNI yang mau tidak mau menyita banyak waktunya. Tapi bukan itu saja yang berbeda dari Bella Safira. Belakangan Bella justru dikabarkan tengah berbadan dua. Dan bukan tanpa alasan tentunya. Lihat saja bagaimana badan Bella nampak lebih berisi dari biasanya. Lantas, benarkah jika Bella Safira tengah hamil muda? Belum, saya udah jawab kemarin berulang kali. Kalau ditanya terus kan saya jadi nggak enak, kepikiran. Nah belum, jadi didoain aja ya. Udah itu aja. Karena saya udah naik 8 kilo, jadi udah nggak cukup. Terus mau nyari itu udah susah. Jadi yang ada nih bajunya baju apa nih ya? Baju beli di gimana nih di Arab kayaknya. Gitu ya pokoknya mirip-mirip lah gitu. Lain lagi kebahagiaan Bella Safira, lain pula kebahagiaan yang dirasakan Indra Herlambang ketika ia berkesempatan menjadi salah satu juri dalam ajang We Dance bersama WeChat yang ditayangkan setiap hari Jumat mulai jam 4 sore di Global TV. Selain bisa mengamati kepiawaian setiap peserta, ia pun bisa larut dengan sejumlah peserta, terlebih saat ia menyempatkan diri untuk adu kebolehan menari, seperti yang tertangkap mata kamera tim Seleb On Cam berikut ini. Ataukah Gito Maron? Gito Maron dan Lock to the Max. Yang tidak aman adalah sebagai orang yang berpengalaman di dunia hiburan tanah air, benarkah jika Indra tak ingin jika pelaku dunia showbiz hanya bermodalkan kemampuan yang itu-itu saja? Lalu apa tips yang bisa Indra bagi untuk sejumlah peserta yang berhasil lolos dan maju ke babak selanjutnya? Menurut saya, talent show seperti ini tuh satu
cara yang sangat luar biasa sekali untuk orang-orang yang ingin terjun ke dunia entertainment. Karena kalau kita lihat zaman dulu kayaknya nggak banyak gitu ya acara seperti ini. Jadinya buat mereka yang punya bakat sangat luar biasa tuh agak susah untuk menyalurkan dan untuk memperlihatkan bakatnya ke banyak orang. Acara-acara seperti ini adalah platform yang bagus gitu untuk mereka-mereka yang punya bakat. Yang saya tekanan sih mungkin setelah itunya mereka-mereka yang sendiri yang harus berjuang. Jangan lupa saksikan Weekend bersama WeChat setiap hari Jumat jam 4 sore hanya di Global TV Showroom. Bring it back to me, the man in the world. Got a bop like Timothy. Her curves make me go crazy. That's why this beat is insane. A Coke bottle shake. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda untuk hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Celeb on Cam setiap hari Senin sampai Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Global TV. Saya Libra Akila, terima kasih dan sampai jumpa. Tak lagi bersama, jiwaku tetap utuh untukmu. Kelak kau kan mengerti mengapa semua ini harus terjadi. Memang tak sejalan